Perkenalkan, nama saya Luhuri Pramutyawardhani dengan NIM 112010038. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Prihatmi Nur Astuti, SIMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Berdirinya saya di sini, saya akan mengulas materi yang saya kuasai, yaitu capital budgeting. Capital budgeting adalah suatu proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembayaran dana, di mana periode pengembalian dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Capital budgeting itu tujuannya apa sih? Capital budgeting bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kelayakan suatu proyek investasi yang diharapkan akan memberikan pengembalian jangka panjang dan untuk meningkatkan nilai dan kesejahteraan pemegang saham. Barusan kita membahas tentang pengertian dan tujuan dari capital budgeting. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal. Nah, diperhatikan ya soal sebagai berikut. Dari contoh soal tadi, kita mendapat beberapa poin nih. Nah, poinnya kita tulis diketahui. Diketahui, investasi sebesar 750 juta, modal kerja 100 juta, nilai residu 150 juta, biaya tetap tunai adalah 20 juta, umur ekonomis 5 tahun, biaya variabel 40%, pajak 30%, dan bunga yang diharapkan adalah 18%. Dari soal sebelumnya, kita mendapatkan pertanyaan yang dimana yang ditanya adalah accounting rate of return atau ARR, terus ada net present value atau NPV, dan ada profitability index atau PI. Untuk menjawab ketiga soal itu, kita harus mengisi tabel berikut, yaitu laporan cash flow. Nah, sebelum kita mengisi tabel sebelumnya, kita harus menghitung dulu nih. Ada biaya variabel, penyusutan, total biaya, laba sebelum pajak, dan lain-lainnya. Nah, rumusnya seperti apa sih? Rumusnya, biaya variabel sama dengan penjualan dikali persentase biaya variabel. Untuk rumus penyusutan, yaitu investasi dikurangi dana modal kerja, dikurangi nilai residu, dibagi umur ekonomis. Total biaya, biaya variabel ditambah biaya tetap tunai, ditambah penyusutan. Laba sebelum pajak, penjualan dikurangi total biaya. Berikutnya, ada pajak. Rumus pajak, laba sebelum pajak dikali persentase pajak. Nah, berikutnya ada laba setelah pajak. Itu rumusnya laba sebelum pajak dikurangi pajak. Untuk total cash flow ada laba setelah pajak ditambah penyusutan, ditambah nilai residu, ditambah modal kerja. Nah, setelah kita hitung, kita masukin nih ke tabel. Untuk penjualan, kita ambil dari soal ya. Nah, untuk biaya variabel 40%, kita hitung nih. Kan penjualan dikali biaya variabel. Jadi, kita ambil di tahun pertama nih. Jadi, 400 juta dikali 40% sama dengan 160 juta. Nah, tahun kedua juga sama nih. 450 juta dikali 40% sama dengan 180 juta. Nah, kita hitung seperti itu di tahun-tahun berikutnya ya. Nah, biaya tetap tunai ini kita isi sama rata ya dari tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk penyusutan ini kita memakai rumus sebelumnya, yaitu investasi dikurang dana modal kerja dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Berarti
750 juta dikurangi 100 juta dikurangi 150 juta dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena kita menghitung selama 5 tahun. Nah, jadi totalnya ada 100 juta. Sekarang kita menghitung total biaya. Menghitung total biaya itu dimulai dari biaya variabel, biaya tetap tunai, lalu penyusutan. Itu kita jumlahkan ya, berarti kita ambil contoh dari tahun pertama. Ada 160 juta, ditambah 20 juta, ditambah 100 juta, maka hasilnya 280 juta. Nah, di tahun berikutnya juga kita sama menghitungnya seperti itu. Untuk laba sebelum pajak, itu penjualannya 400 juta, dikurang oleh total biaya 280 juta. Maka menghasilkan 120 juta. Sama nih, di tahun-tahun berikutnya memakai rumus seperti tadi ya. Nah, setelah kita hitung, kita menghitung pajak nih. Pajaknya pada soal 30%. Jadi, laba sebelum pajak dikali 30%. Kita ambil contoh di tahun ketiga nih, kan kita bosan nih di tahun pertama. Di tahun ketiga ada laba sebelum pajaknya 180 juta. Nah, kalau dikali 30%, maka hasilnya 54 juta. Sama nih, dari tahun pertama sampai tahun kelima itu dengan rumus yang sama. Nah, untuk laba setelah pajaknya itu, laba sebelum pajak dikurang pajak 30%. Jadi, di tahun kita ambil tahun kedua deh. Ada 150 juta dikurangi 45 juta. Hasilnya jadi 105 juta. Nah, untuk penyusutan, kan tadi kita sudah hitung, maka kita taruh kembali di bawah laba setelah pajak. Untuk nilai residu dan modal kerja, hanya ditaruh di tahun terakhir, yaitu tahun kelima. Jadi, nilai residunya 150 juta, modal kerjanya 100 juta. Untuk perhitungan cash flow ini, yang terakhir di tabel ini. Perhitungan cash flow itu penjumlahan dari pada laba setelah pajak, penyusutan nilai residu, sama modal kerja. Jadi, untuk di tahun keempat misalnya, itu ada 147 juta ditambah 100 juta. Maka hasilnya 247 juta. Sama nih, untuk di tahun pertama sampai tahun kelima, penjumlahannya seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah menyelesaikan tabel cash flow. Mari kita menyelesaikan poin pertama, yaitu accounting rate of return atau ARR. Dengan rumus, total laba setelah pajak dibagi total periode per investasi dikurang residu dibagi 2. Dengan rumus tersebut, sesuai yang tertera, maka menghasilkan 28%, yang dimana angka itu lebih besar dari yang diharapkan, dan investasi tersebut layak untuk dijalankan. Poin kedua yaitu net present value atau NPV. Untuk NPV ini kita harus cari dulu nih diskon rate-nya dengan rumus 1/1 tambah R pangkat N. Karena R-nya diketahui 18%, kita desimalkan. Jadi 1/1 tambah 0,18. N-nya itu merupakan tahun periode seperti tahun kedua. Berarti N-nya kita tulis 2. Jadi, untuk hasil diskon faktor tahun kedua yaitu 0,718. Setelah kita menghitung diskon rate-nya, kita taruh nih di tabel tengah yang bertuliskan diskon rate. Untuk tabel cash flow, kita ambil dari total cash flow yang terdapat di tabel sebelumnya, yang paling bawah ya.
Setelah kita menuliskan semuanya, kita hitung nih present value of cash flow-nya dengan rumus cash flow dikali diskon rate. Nah, contohnya pada tahun ketiga. Jadi, 226 juta dikali 0,609 yang menghasilkan 137.634.000. Setelah semua periode pada present value of cash flow dijumlahkan, maka kita total keseluruhan dari present value of cash flow kita tulis menjadi total present value of cash flow. Jadi untuk total present value of cash flow pada tabel adalah 794.490.000. Nah, terakhir nih kita mencari NPV-nya. Dengan cara total present value dikurangi investasi, maka pada tabel menghasilkan 44.490.000. Poin terakhir ada Profitability Index atau PI. Rumusnya adalah PI sama dengan PV of cash flow per investasi. Jadi PI sama dengan 794.490.000 per 750 juta menghasilkan sebesar 1,06. 1,06 ini melebihi dari angka 1 yang dimana diartikan menjadi investasi ini layak untuk dijalankan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen di bawah ya.